Dalam presentasi ini, kami kelompok 4 akan membahas tentang bagaimana iman jemaat diuji dan pada akhirnya gereja mulai berkembang namun tetap mengalami penghambatan. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan tentang pergaulan hidup di dalam gereja lama, gereja dan dunia dalam penghambatan dan perdamaian, serta gereja negara. Pada materi pergaulan hidup di dalam gereja lama, kita akan membahas derajat kebajikan, rumah tangga, milik, perbudakan, pergaulan umum, pengamalan, dan perawatan orang sakit. Dan pada materi gereja dan dunia dalam penghambatan dan perdamaian, kita akan membahas perkembangan, penghambatan baru, puncak dan berakhirnya penghambatan, serta Konstantinus Agung. Pada materi gereja negara, kita akan membahas tentang dunia yang dimasehikan, gereja diduniawikan, organisasi, dan kerahiban. Pergaulan hidup di dalam gereja lama. Di dalam gereja lama, orang Kristen menyatakan imannya di dalam hidup mereka sendiri dengan persekutuan orang Kristen itu dan juga dengan orang non-Kristen. Sekalipun berada di dalam kelompok kecil, tetapi mereka dapat bercahaya seperti bintang-bintang di langit karena cahaya Tuhan yang menerangi. 1. Derajat kebajikan. Iman yang diuji dengan berbagai pelanggaran, baik itu penyembahan berhala, menjadi penyuka sesama jenis, dan melakukan hal yang menyakiti hati Allah, beberapa hal itu merupakan hal yang bertolak belakang dengan kehidupan orang Kristen yang seharusnya menahan diri dan bertahan di tengah pencobaan dan juga godaan. Gereja Kristen saat itu adalah sebagai satu-satunya persekutuan yang hidup dan dengan orang Kristen yang selalu belajar untuk menahan diri, membuat orang non-Kristen mulai berubah diri. Rumah tangga. Hidup sebagai lajang atau tidak kawin dianggap lebih suci. Pernikahan dilaksanakan ketika ada kepastian dan juga komitmen yang baik sehingga menghasilkan pernikahan yang anggota keluarganya selalu beriman kepada Tuhan. Pernikahan kedua setelah suami atau istri meninggal dianggap kurang patut. Saat itu, kaum wanita telah dihormati dan dilibatkan dalam berbagai hal. Milik itu adalah pinjaman dari Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan lewat berkat, harta, benda harus dijaga dengan baik. Dan juga jangan berlebihan karena harta benda itu dapat membuat kita melemah, iman kita melemah. Selain berbagi, saat itu kita harus berbagi apa yang menjadi milik kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu membuat relasi yang baik sehingga saling membeda-bedakan dan menganggap bahwa yang miskin adalah sesuatu yang salah dan buruk, maka di situ gereja hadir sebagai penengah untuk ketidakadilan ini. Perbudakan itu identik dengan kemiskinan dan kekayaan adalah hal mengenai perbudakan. Di masa itu, perbudakan masih dianggap sebagai hal yang biasa. Orang Kristen pada saat itu pun telah memiliki budak, tetapi budak mereka dinasihati supaya hidup patuh dan ikhlas dan sabar dalam menghadapi tuannya. Tetapi di lingkungan itu, jemaat tidak ada perbedaan antara budak dan juga tuannya, sehingga membuat budak dari orang non-Kristen merasa atau perlu mengambil komitmen untuk menjadi seorang Kristen. Menurut ajaran Paulus, contoh uskup Kaliskus di Roma adalah seorang bekas budak. Perawatan orang sakit. Di saat itu, janda-janda mengambil peran dalam kepengurusan orang sakit, terkhususnya kepada orang non-Kristen, karena di zaman itu belum ada yang namanya rumah sakit, dan pemeliharaan hidup mereka adalah tugas dari syama-syamas atau seorang diaken, dan orang Kristen pada saat itu. Saat itu ada yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk
mengusir roh-roh jahat atau roh-roh setan dalam nama Yesus yang disebut dengan eksorsis. Sehingga pada abad ketiga, gereja itu mulai berkembang lebih cepat. Pengajaran mulai dilaksanakan dengan lebih luas, lingkup pelayanan dan juga lebih banyak lagi tindakan dan perbuatan sehari-hari yang beralaskan karena takut akan Tuhan. Pergaulan umum. Pergaulan umum yang terjadi ialah kelompok yang mayoritas non-Kristen lebih banyak. Banyak orang Kristen yang tidak mengikuti acara-acara resmi atau keramaian-keramaian karena kebanyakan itu bercampur dengan penyembahan kepada berhala. Beberapa pekerjaan yang dilarang seperti seorang gladiator, ahli lakon, serdadu, pegawai negeri, dinas militer. Pergaulan yang dijaga dengan iman yang kuat kepada Tuhan membuat orang Kristen saat itu lebih dihargai ketika berada di tengah-tengah masyarakat. F. Pengamalan. Pada zaman itu, orang Kristen di Roma suka memberi derma atau sumbangan dengan kerendahan hati masing-masing. Para syamas atau diaken membagi-bagikan pemberian jemaat yang telah diletakkan di atas meja Tuhan kepada beberapa golongan saat itu seperti pejabat, orang miskin, janda, piatu, orang-orang tua, dan juga orang hukuman. Pada tahun 250, jemaat di Roma telah memberikan sumbangan atau memberikan bantuan kepada 1.500 orang dan juga memberikannya kepada orang yang non-Kristen. Dan gereja itu beramal ketika ada bencana dan juga hal-hal lainnya, dan juga memberikan tumpangan kepada orang asing yang diberikan oleh orang Kristen pada zaman itu. Bab 12, Gereja dan Dunia, Penghambatan dan Perkembangan. Yang pertama, perkembangan. Pada tahun 180, jemaat Kristen sudah berada di sekitar Laut Tengah dan Injil pada saat itu sudah mulai masuk di Germania, Britania, Spanyol, dan Armenia. Mereka tersebar di seluruh kekaisaran dan perbatasannya sampai di Persia dan juga India. Yang paling banyak jumlahnya terdapat di Asia Barat di Syria. Mereka terutama tinggal di kota-kota besar yang pada umumnya adalah rakyat kecil. Gereja Kristen yang pada saat itu sudah semakin besar menjadi masalah politik bagi Kekaisaran Romawi pada saat itu karena Kekaisaran Romawi mempunyai ajaran tersendiri. Kesatuan sebuah bangsa dapat tercapai jika berada dalam satu agama yang umum, yaitu satu ilah, satu negara, dan satu kaisar, yang menurut orang Kristen pada saat itu sangat bertentangan dengan ajaran mereka, karena orang Kristen cuma percaya kepada Yesus Kristus, itulah Allah yang benar yang harus disembah. Yang kedua, penghambatan baru. Akibat orang Kristen yang pada saat itu tidak mau mengikuti ajaran yang sudah ditetapkan oleh Kekaisaran Romawi, akhirnya orang Kristen pun dianiaya. Penghambatan ini dimulai oleh Dasius yang berlangsung pada tahun 249 sampai 251 dan Valerianus pada tahun 257 sampai 258. Karena mereka menganggap bahwa kehadiran orang Kristen pada saat itu menjadi suatu hambatan bagi negara, khususnya dalam bidang keagamaan. Untuk mempertahankan kekuatan negara, orang Kristen dipaksa untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewa Romawi dan juga kepada kaisar. Kalau semisalnya orang Kristen tidak mengikuti dan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, orang Kristen dianggap sebagai pengkhianat. Dan negara juga memilih uskup-uskup sebagai sasarannya agar jemaat-jemaat merasa kehilangan seorang pemimpin dan lebih memilih menyerah. Uskup-uskup yang menjadi sasaran yaitu uskup-uskup dari Roma, Antioquia, dan juga Yerusalem, yang dimana mereka mati dibunuh secara tidak wajar. Beberapa tahun kemudian juga uskup Kartago, yakni Ciprianus. Akan tetapi ribuan orang Kristen pada saat itu
memilih mempersembahkan korban kepada dewa-dewa, dan ada juga yang menyogok pegawai-pegawai supaya diberi surat bukti tanda telah mempersembahkan korban tanpa benar-benar melakukannya. Sesudah 1 tahun penghambatan itu pun berhenti. Negara mengakui kekalahannya. Selama beberapa puluh tahun, gereja dapat berkembang tanpa diganggu, dan makin banyak orang Kristen memegang pangkat tertinggi dalam istana, tentara, dan sebagainya. Yang ketiga, puncak dan berakhirnya penghambatan. Tiba-tiba pada tahun 303 sampai 311, di bawah pemerintahan Kaisar Diokletianus dan penggantinya Galerius, mulailah penganiayaan yang lebih hebat dan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Semua orang Kristen dipecat dari jabatan pemerintahnya dan dari tentara. Dan pada saat itu gedung-gedung gereja dibakar, kitab-kitab suci dibakar, dan sekali lagi para uskuplah yang menjadi sasarannya. Akhirnya tak terhitung banyak orang Kristen yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Namun pada saat itu juga gereja tidak binasa begitu saja. Setelah berlangsung selama 8 tahun, barulah penghambatan berhenti. Pemerintah tidak berhasil mempertahankan keutuhan negara dengan jalan memusnahkan gereja. Dan yang keempat, Konstantianus Agung. Akhirnya tibalah masa yang baik bagi gereja ketika Konstantianus merebut tahta sesudah mengalahkan lawannya Maxentius pada tahun 312, dan ia memerintah Kekaisaran Romawi. Sebelum ia memulai pertempurannya, Konstantianus mendapat suatu penglihatan, yakni sebuah salib gemilang di udara dengan tulisan "Menanglah dengan perantaraan ini". Setelah dia berhasil merebut tahta, maka pada tahun 313 ia mengumumkan edik atau putusan Milano bahwa gereja mendapat kebebasan penuh, bahkan segala milik yang telah dirampas oleh negara harus dikembalikan atau dibayar. Lama-kelamaan gereja mulai dianak emaskan, kuil-kuil yang dirusak secara besar-besaran, dan agama tradisional lekas hilang dari kehidupan negara. Dan negara memberi banyak uang serta memberi hak untuk keuntungan, yaitu negara memberi banyak uang untuk pembangunan gedung gereja dan hak menerima warisan. Pada tahun 380, Kaisar Theodosius mengeluarkan peraturan bahwa segenap rakyat harus menganut agama resmi, yaitu agama Kristen yang ortodoks. Pada bab 13, yaitu gereja negara, memiliki bagian. Yang pertama, dunia dimasehikan, yang kedua, gereja diduniawikan, ketiga, organisasi, dan keempat, kerahiban. Bagian pertama yaitu dunia dimasehikan. Konstantinus berupaya agar gereja dan negara diperhubungkan erat-erat. Supaya itu, ia berusaha membasmi semua gereja sekte di luar gereja Katolik. Tetapi agama non-Kristen dibiarkannya dulu, sebab ia yakin bahwa agama itu akan lenyap dengan sendirinya oleh pengaruh agama Kristen. Theodosius Agung meneruskan dan menyempurnakan politik Konstantinus. Pada tahun 380, ia membuat peraturan bahwa segala penduduk kekaisarannya harus mengikrarkan iman Katolik dari gereja resmi. Pengakuan iman Kristen yang benar diperintahkan sebagai suatu kewajiban terhadap negara, dan menganut agama non-Kristen dipandang sebagai suatu pelanggaran politik yang harus dihukum. Justianus menyempurnakan gereja negara. Peraturan gereja harus taat dan patuh kepada kepalanya, yakni kaisar. Tetapi dalam gereja, sebagai pelayan pertama dari kaisar, mendapat kehormatan yang terbesar. Yang kedua, bagian kedua, yaitu gereja diduniawikan. Akibat dari turut campurnya kaisar dalam urusan gereja, gereja menjadi diduniawikan. Pemimpin-pemimpin gereja suka takluk kepada urusan dan perintah kaisar, karena hal itu membawa untung besar bagi pemimpin-pemimpin gereja. Dulu orang yang mau masuk Kristen memerlukan keberanian dan iman yang teguh. Namun sekarang banyak orang minta dibaptiskan supaya boleh maju di dalam masyarakat.
Yang ketiga, organisasi, bagian organisasi. Gereja harus menjadi pembantu negara. Untuk itu perlu ada pimpinan yang kuat. Sampai pada waktu itu kuasa uskup-uskup sama besarnya. Tetapi sekarang kaisar menjadi kepala gereja. Dialah hakim dan pengatur undang-undang yang tertinggi. Kaisar menjadi ketua dan ia menjaga supaya segala keputusan dilaksanakan. Sinode-sinode daerah di masa dulu merupakan suatu majelis yang terdiri dari wakil-wakil jemaat, namun berubah menjadi badan-badan pengurus dan pelaksana saja. Dengan demikian, gereja negara disusun selaku badan hukum yang berpusatkan istana kaisar. Bagian keempat yaitu kerahiban. Kira-kira tahun 300 di Mesir, orang mulai mengasingkan diri sama sekali dari masyarakat yang berdosa, lalu hidup menyendiri. Mereka berusaha mematikan segala hawa nafsu daging supaya dapat hidup sesaleh-salehnya. Mereka melepaskan segala kemewahan, milik maupun nikah, agar dengan itu mereka dapat menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk berdoa, merenung, melakukan latihan rohani, ibadah, dan pelajaran Alkitab. Sebenarnya mula-mula pergerakan dan tujuan ini tak lain dari suatu reaksi saja terhadap sekularisasi gereja, sehingga dunia dibenci dan ditakuti. Tapi lama-kelamaan, rahib-rahib berfaedah besar bagi masyarakat sebagai pemelihara hidup rohani dan selaku pusat kebudayaan, pelajaran, pendidikan, dan pengamalan. Jadi tanggapan kritis dari kelompok kami bahwa derajat kebajikan jemaat gereja Kristen mulai dipandang oleh golongan kaum non-Kristen saat jemaat gereja Kristen di Roma tetap mempertahankan kesucian dan bersikap jujur di tengah-tengah kehidupan mereka yang penuh dengan kejahatan. Perlakuan terhadap sesama yang begitu bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat pada saat itu, begitupun dengan cara bergaul umat Kristen dan bagaimana umat Kristen melakukan pelayanan yang begitu luar biasa, sehingga membuat orang non-Kristen tergerak untuk memperbaiki diri dan berpaling kepada ajaran gereja Kristen. Dari masa ke masa perkembangan agama Kristen tidaklah mudah bagi mereka yang berada di Kekaisaran Romawi, sehingga agama Kristen susah untuk berkembang. Politik Konstantinus bermaksud supaya gereja dan negara diperhubungkan erat-erat dengan berusaha menghilangkan semua gereja sekte di luar gereja Katolik. Namun kaisar saat itu, yaitu Kaisar Julianus, menghalangi usaha-usaha gereja, seperti orang Kristen dipecat dari jabatan pegawai negeri dan tentara, serta melarang keberadaan sekolah Kristen. Hal inilah yang menjadi perhatian kami, karena tindakan Kaisar Julianus yang menurut kami termasuk ke dalam tindakan nepotisme. Kaisar memecat pegawai pemerintahannya semata-mata hanya karena kepercayaan yang dianut mereka, padahal mereka tidak membuat kesalahan apapun. Kaisar juga melarang keberadaan sekolah Kristen hanya karena semata-mata berbeda dengan kepercayaan yang dianutnya. Tindakan Kaisar menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang buruk, yang seharusnya seorang pemimpin haruslah memiliki rasa toleransi dan keadilan yang lebih dari pengikut dan anggotanya. Tidak jarang di masa kini, nepotisme seperti ini masih dilakukan oleh pemimpin pemerintahan maupun di luar pemerintahan, yang mengakibatkan talenta manusia disepelekan hanya karena kepercayaan atau golongannya. Dari materi ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa jemaat Kristen pada waktu itu dipandang oleh kaum non-Kristen sebagai gereja Roma Kristen yang berperilaku bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat pada saat itu. Pada masa Kekaisaran Romawi, agama Kristen susah untuk berkembang. Salah satu kaisar Romawi, yaitu Konstantinus, berusaha untuk menyatukan gereja dan negara dalam suatu hubungan yang erat dengan menghilangkan semua gereja sekta di luar gereja Katolik. Tetapi Kaisar Julianus berusaha untuk menggagalkan perkembangan gereja yang dilakukan oleh Konstantinus, seperti penduduk Kristen kehilangan haknya dan pegawai-pegawai Kristen dipecat dari pekerjaannya. Tindakan yang dilakukan oleh Kaisar Julianus ini menunjukkan bahwa
dia adalah seorang pemimpin yang buruk.